Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajelis di tempat yang mulia ini untuk tujuan yang mulia, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam melakukan amalan yang mulia ini, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengagungkan pahala amalan ini dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang fikih Ramadan. Fikih Ramadan adalah tema yang sangat luas sekali, sehingga kita tidak mungkin membahas semua yang berkaitan dengan fikih Ramadan. Kita akan membahas sebagian yang kita lihat paling penting yang berkaitan dengan fikih Ramadan ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita mempelajari fikih Ramadan sebagai bentuk persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Persiapan ilmu, sehingga amalan kita di bulan Ramadan nanti tidak hanya berdasarkan niat yang baik saja atau berdasarkan semangat saja, tapi juga didukung oleh dasar ilmu. Jangan sampai kita berpuasa di bulan Ramadan, kita melakukan amalan-amalan ketaatan di bulan Ramadan, tapi akhirnya kita tidak mendapatkan pahala atau pahalanya sangat sedikit. Jangan sampai kita masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin hadduhu minas siyam illa al-ju' wal 'atash. Illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya tidak lain hanyalah lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagian dari puasanya tidak lain hanyalah lapar dan dahaga. Jangan sampai kita demikian. Makanya kita harus mengilmui, kita harus tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan Ramadan ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang paling inti di bulan Ramadan adalah puasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling inti di bulan Ramadan. Tentunya setelah ibadah salat ya. Kalau ibadah salat umum,
Tapi kalau ibadah puasa khusus di bulan Ramadan. Dan hakikat ibadah puasa adalah at-ta'abbudu lillah bitamassuki 'anil akli wasyurbi wasairil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Kita harus tahu hakikat puasa agar kita bisa benar-benar mewujudkan hakikat ini dalam puasa kita. Puasa adalah beribadah kepada Allah. Puasa itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasanya seharian berarti sebenarnya dalam sehari itu tidak ada satu detik pun yang berlalu kecuali di dalamnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau puasa dari mulai terbitnya fajar shadiq, dari mulai masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib, berarti setiap detik yang berjalan di hari itu kita mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Inilah hakikat puasa. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Puasa ini banyak sekali keutamaannya. Dan di sini kita juga tidak akan menyebutkan semuanya. Kita hanya akan menyebutkan sebagiannya. Termasuk di antara keutamaan puasa adalah bahwa pahalanya sangat luar biasa. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya oleh sahabat Abu Umamah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengannya aku bisa masuk surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bis-shaum fa innahu la adlalah." Berpuasalah engkau. Berpuasalah engkau. Lakukanlah puasa. Karena ibadah puasa itu tidak ada tandingannya. Karena ibadah puasa itu tidak ada tandingannya. Pahalanya sangat luar biasa. Makanya di dalam hadits qudsi disebutkan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap atau semua amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Semua amalan kebaikan anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan akan diganjar dengan 10 kali lipatnya. Ila 700 dhi'fin. Bahkan kelipatannya bisa sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Di sini mulai hadits qudsinya. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Illa as-shaum fa innahu li
wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Karena puasa itu dilakukan untukku dan akulah yang akan memberikan balasan untuknya. Ini menunjukkan bahwa amalan ibadah puasa itu bisa dilipat gandakan pahalanya hingga lebih dari 700 kali lipat. Hingga lebih dari 700 kali lipat. Menunjukkan betapa agungnya dan betapa banyaknya pahala yang bisa didapatkan oleh seseorang dengan amalan puasa. Dan hadis ini tidak hanya berkaitan dengan puasa Ramadan. Hadisnya umum. Puasa sunnah pun masuk dalam hadis ini. Apalagi puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan. Dalilnya sangat jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian amalan berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana amalan tersebut telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jelas ya, di sini ada kata-kata kutiba alaikum, telah dituliskan atas kalian, maksudnya telah diwajibkan atas kalian. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Baina ana naim." Suatu ketika aku sedang tidur, idh atani rajulan, tiba-tiba ada dua laki-laki mendatangiku. Fa akhadha bi dhab'ayya, dua laki-laki tersebut memegang kedua lenganku. Yang satu di bagian kanan, yang satu di bagian kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil lengannya untuk digandeng. Hadisnya panjang. Di dalam hadis itu disebutkan, "Tsumman talaqa bi fa idza biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim mushaqqaqatin ashdaquhum fa idza biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim mushaqqaqatin ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama." Lalu aku melihat sekelompok orang yang digantung dengan urat-urat di atas tumit mereka. Jadi mereka banyak orang, mereka digantung. Gantungnya itu dengan besi pengait dan dikaitkan di urat-urat di atas tumit mereka. Ini seperti orang menggantungkan kambing atau sapi ya di pasar-pasar, digantungkan di urat-urat di atas tumit mereka. Orang-orang ini juga demikian. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, dengan sudut-sudut mulut mereka yang terbelah sehingga mengalirkan darah. Jadi kepalanya di bawah, ya, mulut-mulut mereka sudut-sudutnya sudah terbelah dan mengucur darah yang banyak. Melihat pemandangan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula?" Siapakah orang-orang ini? Maka dijawablah oleh dua malaikat yang menemani beliau itu,
haula alladzina yuftirun qabla tahillati saumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum puasanya selesai. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum puasanya selesai. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu akan disiksa dengan siksa yang berat. Maka jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada halangan atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, untuk memulai puasa Ramadan kita harus menentukan awal bulan Ramadan. Bagaimana kita menentukan awal bulan Ramadan? Sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hilal bisa dilihat. Hilal bisa dilihat di hari ke-29 bulan Sya'ban. Ketika kemungkinannya ini, maka jelas kita menentukan awal bulan Ramadan dengan terlihatnya hilal di hari itu. Sehingga bulan Sya'ban hanya 29 hari saja. Karena di hari ke-29 di sorenya sudah terlihat hilal untuk bulan Ramadan. Kemungkinan yang kedua, di hari ke-29 tidak terlihat hilal. Dan kemungkinannya banyak, bisa jadi memang hilalnya belum ada. Langit cerah, seharusnya hilal bisa dilihat dengan sangat jelas, tapi ternyata belum tampak hilal. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi hilal sudah ada, tapi langit mendung, pandangan kita terhalang, sehingga kita tidak bisa melihat hilal. Kemungkinan yang kedua ini menjadikan kita diwajibkan untuk menjadikan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalilnya apa Ustaz? Kan hilalnya sudah tampak. Kan hilalnya sebenarnya sudah ada, tapi tidak tampak. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yati." Puasalah kalian karena kalian telah melihat hilal. Wa aftiru li ru'yati. Dan berhentilah dari puasa, sudahilah puasa kalian dan berbukalah. Maksudnya akhiri bulan Ramadan. Li ru'yati. Karena kalian melihat hilal bulan Sya'ban, bulan Syawal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in ghubbiya, dalam riwayat yang lain redaksinya fa in khafiya alaikum, apabila hilal tersebut ternyata tidak tampak, terhalangi, pandangan kalian terhalangi, atau hilal tersebut tidak tampak, fa akmilu iddata Sya'ban 30,
maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Inilah hadis yang sangat jelas yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ustaz, bagaimana kalau misalnya di tempat kita langit mendung, tapi di kota lain langitnya cerah, di tempat kita tidak tampak, ternyata di kota lain yang cerah itu tampak hilal. Apakah kita mengikuti kota tersebut? Jawabannya iya. Kalau misalnya kota tersebut ya masih satu matla', maka kita mengikuti kota tersebut. Tapi kalau tempat munculnya hilal sudah berbeda, maka kita mengikuti hilal yang sesuai dengan tempat kita. Biasanya perbedaan matla'ul hilal ya atau tempat munculnya hilal itu karena jauhnya tempat. Karena jauhnya tempat. Misalnya antara Indonesia dengan Saudi misalnya, sudah jauh sekali. Bisa jadi hilal itu belum tampak di Indonesia, tapi akhirnya tampak di Saudi. Indonesia itu sebelah timurnya Saudi. Bisa jadi ketika di Indonesia hilal itu belum tampak, tapi setelah sampai di Saudi hilalnya tampak. Bisa, tapi sebaliknya tidak bisa. Sebaliknya tidak bisa. Kalau sudah tampak di Indonesia, di Saudi harus sudah tampak. Karena jauhnya tempat ini bisa ada perbedaan ya, terlihatnya hilal, maka kita mengikuti matlaknya kita. Kita mengikuti tempat munculnya hilal di sekitar daerah kita. Di zaman di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi perbedaan munculnya hilal antara Madinah dengan Syam. Antara Madinah dengan Syam bisa terjadi. Di Madinah tidak terlihat hilal, di Syam sudah terlihat hilalnya. Padahal antara Madinah dengan Syam itu lebih dekat daripada antara Indonesia dengan Saudi. Dan ternyata para sahabat di zaman dahulu mengikuti matlaknya masing-masing. Yang di Syam mengikuti matlaknya Syam, tempat munculnya hilal di Syam. Yang di Madinah mengikuti ya ru'yatul hilal di Madinah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, termasuk di antara yang harus kita perhatikan di sini adalah tidak bolehnya berpuasa di hari Syak. Tidak bolehnya berpuasa di hari Syak. Hari Syak itu hari yang diragukan. Apakah dia termasuk bagian dari bulan Sya'ban ataukah dia termasuk bagian dari bulan Ramadan. Seperti tadi, ketika kasusnya di tanggal 29 Sya'ban ternyata langit mendung, atau misalnya ada kabut, atau misalnya ada debu yang sangat banyak di udara, sehingga kita tidak bisa melihat hilal. Kita tidak bisa melihat hilal karena terhalangi. Di tanggal 29 keadaan kita seperti itu. Maka tanggal 30-nya ini hari yang diragukan. Beda kalau misalnya tanggal 29 itu langit cerah. Kemudian kita bisa melihat dengan sangat jelas tidak ada hilal sama sekali. Maka tanggal 30-nya jelas ya, bukan hari Syak gitu. Hari yang diragukan adalah hari yang ketika tanggal 29 langit ya ada sesuatu yang menghalangi kita. Bisa mendung, bisa kabut, ya, bisa pasir atau debu yang sangat banyak berterbangan di udara sehingga kita tidak bisa melihat ufuk.
Ketika keadaannya demikian, tanggal 30-nya itu hari Syak. Kita tidak boleh berpuasa di hari itu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan padanya, maka dia benar-benar telah bermaksiat terhadap Abul Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis lain yang lebih umum. Hadis ini menunjukkan kepada kita larangan untuk berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan sehari atau 2 hari. Baik hari itu hari yang diragukan ataupun tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "La taqaddamu Ramadana bi shaumi yaumin wala yaumain." Jangan sampai kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan apakah itu puasa di hari Syak ataukah tidak. Rasulullah mengumumkan, ya, menjadikan kata-katanya umum, redaksinya umum. La taqaddamu Ramadana bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan sampai kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa sebelumnya, maka silahkan dia berpuasa di hari itu. Misalnya dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, dan sehari sebelum Ramadan ternyata hari Senin, atau sehari sebelum Ramadan ternyata hari Kamis, maka silahkan dia berpuasa. Atau misalnya orang punya kebiasaan puasa Daud, ternyata sehari sebelum Ramadan hari pas dia puasa, maka tidak ada masalah. Atau misalnya ya dia punya kebiasaan puasa di bulan Sya'ban seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa di bulan Sya'ban dalam jumlah yang banyak, kebiasaan dia seperti itu. Maka dia boleh berpuasa sampai akhir Sya'ban. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan orang yang punya kebiasaan puasa dalam hadis ini. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita berpuasa kita harus berniat. Kita harus menghadirkan niat dalam hati kita. Niat itu harus di hati dan tidak disyariatkan untuk dilafalkan atau diucapkan. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tidak boleh niat itu diucapkan selama tidak ada dalil yang menunjukkannya. Dan di ibadah puasa tidak ada satupun dalil yang menunjukkan dituntunkannya melafalkan atau mengucapkan niat dengan lisan. Misalnya, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ini niat seperti ini kemudian dilafalkan dengan lisan, ya. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin bukti, maka cari kata-kata itu di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita.
Kalau dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya atau mengajarkannya, menganjurkannya, begitu pula sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukannya atau menganjurkannya atau mengajarkannya, maka tentunya ada penjelasannya di riwayat-riwayat. Ternyata tidak ada sama sekali. Sedangkan di dalam sebuah hadis Rasulullah dengan tegas mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa amalan itu harus ada niatnya. Tapi di sisi lain tidak disampaikan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berniat dengan lisannya atau pernah melafalkan niatnya dengan lisannya dalam puasa. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu wajib dengan niat. Tapi ibadah puasa niatnya tidak boleh dengan lisan. Niat itu tempatnya di hati. Kemudian ibadah puasa Ramadan itu para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, harus kita niati setiap malam. Ini pendapat yang lebih kuat dan pendapat ini lebih hati-hati. Jadi setiap malam harus kita niati. Jadi di malam hari kita harus sudah ada niat bahwa besok kita akan puasa Ramadan. Ustaz, bagaimana niatnya? Yang penting ada kehendak di hati bahwa besok kita puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak susah ya, niat itu sangat sederhana. Yang penting ada kehendak di hati. Itulah niat. Kehendak itulah niat. Ada kehendak di hati dan harus sebelum masuknya fajar shadiq, sebelum masuknya waktu subuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang belum punya niat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa wajib. Ini untuk puasa wajib. Adapun untuk puasa sunnah, maka dibolehkan setelah terbitnya fajar shadiq, dengan syarat dia belum melakukan pembatal puasa. Misalnya dari subuh dia tidak ada niat puasa, tapi dia belum makan, dia belum minum, dia belum menggauli istrinya misalnya. Kemudian dia di jam 7 atau jam 8 kepengen menjadikan hari itu hari puasanya, maka tidak masalah dia memulai niat puasanya di jam tersebut. Tapi ini untuk puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib ya seperti puasa Ramadan, puasa nazar, maka tidak boleh yang seperti itu. Karena puasanya harus sehari penuh. Ya, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah fikih yang berkaitan dengan sahur. Sahur ini amalan yang sangat ditekankan sekali, walaupun tidak sampai derajat wajib. Dalam fikih istilahnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib, tapi tidak sampai derajat wajib. Tapi dia lebih tinggi daripada sunnah-sunnah yang biasa. Makanya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, semangatlah dalam menjalankan ibadah sahur. Jadi sahur itu makan, tapi makan ini ibadah. Dan
sahur ini bisa makan bisa minum ya. Sahur ini sangat ditekankan sekali. Di samping ada banyak manfaatnya untuk kita. Di situ ada keberkahan, ya. Di sahur ada sebab kuatnya kita atau ringannya kita berpuasa di hari itu. Maka jangan sampai kita meninggalkannya, walaupun hanya dengan seteguk air. Ada banyak dalil yang menjelaskan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan, "Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya mereka bersolawat untuk orang-orang yang sahur. Allah dan para malaikat. Salawatnya Allah maksudnya adalah pujian-pujian. Salawatnya para malaikat maksudnya adalah doa-doa kebaikan. Allah muji-muji orang yang sahur. Para malaikat mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang sahur. Siapa yang tidak ingin dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak ingin didoakan kebaikan oleh para malaikat, makhluk Allah yang suci itu, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita semuanya menginginkan hal tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasahharu walau bi jar'atin mimma." Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Kalau misalnya tidak ada makanan, atau kita tidak sempat untuk makan karena waktu yang sudah sangat mepet, jangan tinggalkan sahur. Minum air. Minum air agar kita tetap mendapatkan keutamaan-keutamaan sahur. Dan sahur ini para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, baiknya itu dengan kurma. Kurma yang kering, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamru." Sahurnya seorang mukmin yang paling bagus itu dengan kurma, ya. Kurma yang dimaksud di sini adalah kurma yang sudah kering, ya. Kalau kurma yang masih segar, masih basah, itu namanya rutab. Dan sahur sebaiknya diakhirkan. Sahur sebaiknya diakhirkan. Misalnya ya, kalau kita perkirakan, kalau kita makan sahur itu 1/4 jam, maka sebaiknya kita akhirkan sahur misalnya hingga setengah jam. Setengah jam sebelum subuh kita sahur. 15 menit selesai dari sahur, mungkin yang setelahnya kita bisa minum-minum sebentar, ya. Sehingga spare waktunya bisa bagus, ya. Tapi jangan sahur jam 1 misalnya. Kita subuhnya jam 4, sahurnya jam 1. Walaupun itu bisa dikatakan sahur, ya, tapi kurang afdal. Afdalnya itu diakhirkan. Ini sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang lebih bermanfaat untuk kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu kebiasaan beliau mengakhirkan sahurnya. Antara sahur beliau dengan sholat subuh itu sangat berdekatan sekali. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika seseorang berpuasa dia wajib meninggalkan pembatal puasa. Ketika seseorang berpuasa dia wajib membatalkan
dia wajib meninggalkan pembatal puasanya. Dan pembatal puasa ini banyak, ya. Pembatal puasa ini banyak. Saya sebutkan secara ringkas ya, karena waktunya sempit. Yang pertama, makan dan minum yang semakna dengannya. Makan dan minum jelas. Tapi kata-kata yang semakna dengannya ini apa? Semakna dengan makan dan minum adalah perbuatan yang manfaatnya sama dengan makan dan minum. Makan dan minum itu manfaatnya untuk menguatkan badan. Maka apabila ada suatu tindakan yang menjadikan seseorang kuat badannya, maka itu dianggap seperti makan dan minum. Seperti misalnya suntik infus. Suntik infus itu, apakah kita akan mengatakan orangnya sedang makan? Orangnya sedang minum? Enggak. Tapi itu semakna, satu makna. Maksudnya sama, untuk menguatkan badan. Makanya orang yang diinfus itu, ya diinfus makanan ya, mereka bisa kuat badannya walaupun tidak makan berhari-hari. Ini kalau tidak dimasukkan ke dalam pembatal puasa, nantinya akan ada orang-orang yang ketika bulan puasa dia tidak ingin lapar, infus saja. Kan bukan makan, bukan minum. Makanya para ulama mengatakan yang semakna dengan makan dan minum masuk di dalam. Dan konsekuensinya kalau tidak semakna dengan makan dan minum menjadi tidak membatalkan puasa. Walaupun memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Seperti misalnya suntik obat. Suntik obat bukan makan, bukan minum. Fungsinya pun tidak sama dengan makan dan minum. Maka suntik obat tidak membatalkan puasa. Di zaman COVID vaksin. Ini hampir sama ya dengan obat ya, vaksin ini. Dia pencegahan. Maka ini hukumnya sama. Dia bukan makan, bukan minum dan tidak semakna dengan makan dan minum. Maka tidak ada masalah. Kalau misalnya ada orang dia terluka dengan luka yang sangat dalam. Misalnya di tangannya ada luka yang sangat dalam. Kemudian dia memasukkan obat ke dalam luka tersebut. Kemudian dia plester lukanya. Ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tapi apakah itu disebut sebagai makan? Tidak. Apakah itu minum? Tidak. Apakah semakna dengan makan dan minum? Tidak juga. Maka itu tidak membatalkan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, dalilnya banyak ya, tapi kita lewati saja. Yang kedua, muntah yang disengaja. Jadi pembatal puasa itu ada yang dengan mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Bukan hanya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ada mengeluarkan sesuatu dari tubuh yang membatalkan puasa. Contohnya ini. Memuntahkan sesuatu dari tubuh dengan sengaja. Kata-kata dengan sengaja ini menunjukkan bahwa apabila tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Ya, ada muntah yang disengaja, ada muntah yang tidak disengaja. Rasulullah SAW mengatakan, "Man dara'ahul qai' fala qada'a 'alaih, wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada." Barang siapa yang muntah tanpa disengaja, maka tidak ada qada, tidak ada kewajiban qada atasnya. Tetapi orang yang sengaja muntah, maka dia diwajibkan untuk mengqada. Ini menunjukkan bahwa sengaja muntah itu membatalkan puasa. Makanya ada kewajiban qada atas orang yang demikian. Termasuk di antara pembatal puasa yang dengan mengeluarkan sesuatu dari tubuh adalah, mohon maaf ya, onani. Ini mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Tapi dia membatalkan puasa. Begitu pula berhubungan suami istri. Ini mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Dan itu membatalkan
puasa. Yang berikutnya haid dan nifas. Ini juga pembatal puasa. Ini juga keluarnya sesuatu dari tubuh ya. Haid, keluarnya darah ya dari tubuh. Nifas juga demikian. Keluarnya darah dari tubuh. Itu membatalkan puasa. Baik. Ini yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Ada hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Ini penting untuk disampaikan karena ada banyak orang yang menganggapnya tidak boleh, padahal sebenarnya dibolehkan. Yang pertama, memulai puasa dalam keadaan junub. Memulai puasa dalam keadaan junub. Misalnya suami istri malam-malam berhubungan suami istri. Atau misalnya sahur jam 3 misalnya. Kemudian setelah itu berhubungan suami istri. Belum sempat mandi, sudah masuk waktu subuh. Bolehkah orang yang seperti ini berpuasa? Jawabannya boleh. Karena memulai puasa itu tidak ada syarat harus suci dari hadas besar. Memulai puasa tidak ada syarat harus suci dari hadas besar. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Dahulu Nabi SAW pernah sudah masuk waktu fajar, ternyata beliau masih junub karena sebab berhubungan suami istri. Kemudian beliau setelah itu mandi dan berpuasa. Ini menunjukkan bahwa berpuasa itu tidak harus dimulai dalam keadaan suci dari hadas besar. Ya, suci dari hadas besar maksudnya junub ya. Kalau haid tidak boleh. Suci dari hadas besar maksud saya junub. Yang berikutnya siwak. Ya, bersiwak itu ketika berpuasa dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena mulut dalam bab puasa itu dianggap bagian luar tubuh. Ini kaidah yang masalah yang menjadi cabangnya banyak sekali. Kaidah yang punya banyak cabang masalah adalah kaidah mulut dalam bab puasa itu dianggap bagian luar tubuh. Sehingga ketika kita puasa meletakkan sesuatu ke dalam mulut itu sama dengan meletakkan sesuatu di tangan kita. Karena itu dianggap bagian luar tubuh. Makanya kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu dianggap bagian luar tubuh. Siwak pun tidak ada masalah, masih di luar tubuh. Masih di luar, masih bagian luar tubuh. Tidak masalah kita bersiwak. Tidak hanya bersiwak, sikat gigi. Sikat gigi itu sebenarnya siwak ya para jemaah. Jadi kalau kita menggosok gigi kita, itu sebenarnya kita melakukan sunnah siwak. Ini banyak tidak disadari oleh kaum muslimin ya karena ketidaktahuan. Makanya disunnahkan untuk memperbanyak ya sikat atau gosok gigi. Yang berikutnya yang dibolehkan berkumur dan istinsyak. Berkumur dan istinsyak dibolehkan. Tapi jangan ditelan ya airnya. Jangan ditelan airnya. Kalau ditelan airnya maka tidak dibolehkan. Hanya saja ketika istinsyak dalam keadaan puasa jangan terlalu ke dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'imah.
kuatkanlah istinsyak kalian. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi untuk membersihkan hidung dari kotorannya. Rasulullah mengatakan, kuatkan istinsyak engkau, kuatkan istinsyakmu, kecuali apabila engkau dalam keadaan puasa. Jadi sedikit saja istinsyaknya, nggak usah dalam-dalam. Kemudian mencium orang lain selama puasa tidak ada masalah. Mencium anak, ya, atau mencium istri, tidak ada masalah. Kecuali kalau dengan mencium malah syahwatnya terbakar, maka ini berbahaya. Kalau tahu keadaannya seperti itu, dia tidak boleh mencium, karena ya dia punya keadaan khusus. Tapi pada asalnya boleh. Sahabat Umar ibn Khattab pernah mencium istrinya ketika sedang puasa, karena beliau dalam keadaan pas keadaannya senang sekali, akhirnya beliau cium istrinya. Baru setelah itu ingat kalau beliau sedang puasa. Akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu. Aku binasa wahai Rasulullah. Kenapa? Hashishtu yauman qabbaltu wa ana sha'im. Sahabat Umar mengatakan, aku mengecup istriku padahal aku sedang puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aita law tamatmatta? Wahai Umar, apa pendapatmu kalau kamu sedang puasa dan kamu berkumur? Maka sahabat Umar mengatakan, tidak masalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, famah? Terus masalahnya apa? Ini menunjukkan bahwa mencium istri saat sedang berpuasa tidak terlarang. Kita melarang ketika orang tersebut tidak kuat menahan nafsunya. Kalau ada orang yang tidak kuat menahan nafsunya ketika mencium istrinya, maka dia tidak boleh, ya. Karena itu akan menjerumuskan dia ke dalam pelanggaran syariat yang besar. Yang boleh selanjutnya adalah suntik obat. Ini tadi sudah disinggung. Yang berikutnya memakai celak. Maksudnya memakai celak di sini, memakai celak dengan memasukkannya ke dalam kelopak mata. Jadi memasukkannya ke dalam kelopak mata. Ini cara bercelaknya orang-orang di zaman dahulu. Makanya disebutkan oleh orang-orang di zaman dahulu, manfaat celak itu untuk membersihkan mata. Membersihkan mata itu bagaimana? Ya dengan memasukkan bahan jelak itu, ismit itu ke dalam kelopak mata, sehingga ya matanya bisa bersih. Kalau bercelak hanya di luarnya saja, maka ya jelas itu tidak membatalkan puasa. Yang dimaksud di sini adalah menggunakan celak dengan memasukkan sesuatu ke dalam kelopak mata. Yang berikutnya mandi. Ini dibolehkan, mandi ketika puasa. Kadang-kadang orang merasa lapar sekali di siang harinya. Panas-panas, dia merasa lapar. Akhirnya dia mandi. Setelah mandi, rasa segar, laparnya seakan-akan hilang. Tidak terasa lapar lagi. Ustaz, boleh nggak mandi seperti itu? Jawabannya, boleh. Ya, asalkan jangan meminum airnya. Baik, yang berikutnya hijamah. Hijamah memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa hijamah itu membatalkan puasa dengan dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang melakukan praktek hijamah dan orang yang dihijamah itu dua-duanya batal puasanya. Ada hadis itu, namun hadis itu ada sebagian ulama yang mengatakan mansukh, dan pendapat ini lebih kuat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain dikatakan ihtajama wa huwa shaim. Beliau melakukan hijamah dalam keadaan beliau berpuasa. Atau kita bisa maknai hadis yang pertama tadi dengan mengatakan
aftaral hajim wal mahjum maksudnya orang yang melakukan praktek hijamah dan orang yang dihijamah itu dekat sekali dengan batalnya puasa. Dekat sekali dengan batalnya puasa. Dan orang Arab itu biasa menyebut sesuatu yang dekat dengan sesuatu yang lain dengan menyebut sesuatu yang lain itu. Seperti orang yang sedang sekarat disebut orang yang mati. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang mati kalian dengan la ilaha illallah. Bukan orangnya bukan sudah mati, bukan. Orang ini sedang sekarat, mendekati kematiannya. Kita talqin la ilaha illallah. Mereka menyebut orang yang mendekati kematian dengan sebutan orang mati karena dekat dengan kematiannya. Ini juga bisa dimaknai demikian. Jadi dia mendekati batalnya puasa. Akhirnya disebutlah sebagai orang yang batal puasanya. Karena di zaman dahulu praktek hijamah itu dengan disedot ya. Ada banyak ya praktek ini di zaman dulu. Disedot dengan mulut. Disedot dengan mulut. Sehingga ada kemungkinan besar ya darah tersebut masuk ke dalam mulut sehingga menjadikan puasanya batal. Begitu pula orang yang dihijamah itu biasanya lemes. Kalau lemes dan dia memaksakan diri bisa jadi membahayakan dirinya. Akhirnya setelah itu dia akan berbuka. Makanya Rasulullah mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Bisa dimaknai ini, bisa dimaknai bahwa hadis itu telah dinasakh. Kemudian yang berikutnya mencicipi makanan. Dibolehkan ya. Ya bagi ibu-ibu yang masak atau para suami yang masak boleh mencicipi makanan agar nanti ketika dimakan saat berbuka tidak keasinan, ya, tidak kemanisan atau tidak kepedesan. Boleh mencicipi makanan, tapi jangan ditelan. Iya. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini mungkin yang terakhir ya. Orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama musafir. Ya ini di surat Al-Baqarah ayat 185. Orang yang musafir boleh tidak berpuasa. Pertanyaannya, kalau dia dikatakan boleh tidak berpuasa, mana yang lebih afdal? Dia tetap puasa ataukah mengambil keringanan itu? Maka keadaan orang itu berbeda-beda. Jawabannya keadaan orang itu berbeda-beda. Maka hukumnya juga berbeda-beda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu seringnya berpuasa ketika safar. Kenapa? Karena beliau kuat. Karena beliau kuat. Bagi orang yang ketika safarnya kuat untuk berpuasa, sehingga seakan-akan tidak ada bedanya antara dia berpuasa dengan tidak berpuasa, maka lebih afdal bagi dia untuk berpuasa. Kenapa? Karena dengan begitu dia melakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Bulan yang mulia. Dengan begitu akhirnya dia menjalankan ibadah secepat mungkin. Ada musara'ah ilal khairat di sini. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Makanya bagi orang yang musafir dan dia kuat menjalankan puasanya sehingga seakan-akan tidak ada bedanya antara puasa dan tidak puasa, maka lebih afdal bagi dia berpuasa sebagaimana dahulu dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau keadaannya dia merasa berat sekali kalau berpuasa dan tidak membahayakan dirinya. Berat tapi tidak membahayakan. Maka di sini lebih baik dia tidak berpuasa. Lebih baik dia mengambil keringanan untuk tidak puasa. Kemudian keadaan yang ketiga, ketika puasa membahayakan jiwanya. Kalau dia berpuasa bisa pingsan. Atau bahkan bisa keluar nyawanya. Bisa hilang nyawanya. Puasa ketika itu menjadi haram. Karena Islam sudah ngasih keringanan. Kenapa dia memaksakan diri? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kemudian yang berikutnya orang yang sakit.
boleh tidak berpuasa. Yang dimaksud dengan sakit di sini sakit yang mengganggu puasanya. Ya. Jadi bukan sakit umum ya. Kalau misalnya sakitnya sakit gatel. Ustaz, saya sakit gatel. Bolehkah tidak berpuasa? Ya, kita katakan tidak boleh. Ustaz, dalam ayat kan ada kata-kata faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa dari kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka silahkan berpuasa di hari yang lainnya. Kita katakan maksudnya itu sakit yang mempengaruhi puasa seseorang. Ya seperti misalnya sakit panas, ya. Ini mempengaruhi puasa seseorang. Atau misalnya sakit mah mempengaruhi puasa seseorang. Ya. Dan sakit-sakit yang lainnya. Ya pusing mempengaruhi puasa seseorang. Yang berikutnya wanita hamil dan menyusui. Ibu hamil dan ibu menyusui, mereka boleh untuk tidak berpuasa. Dan pendapat yang lebih kuat, pendapat yang mengatakan bahwa mereka diwajibkan untuk mengqadha di hari lain. Ya. Ini pendapatnya Imam 4 dalam pendapat yang mu'tamad. Ya, pendapat mu'tamad dari 4 mazhab mewajibkan untuk mengqadhanya di hari yang lain, ya, ketika sudah tidak ada halangan. Orang yang berikutnya, orang tua yang tidak mampu puasa. Orang tua yang tidak mampu puasa, sudah lanjut usia, akhirnya tidak kuat menahan lapar. Maka dibolehkan untuk tidak berpuasa dan gantinya adalah fidyah. Karena tua itu tidak ada obatnya. Maka untuk ditunggu kapan bisa puasa, ini tidak ada waktu lagi. Makanya Islam memberikan solusi ini, bayar fidyah. Fidyah itu bisa berupa makanan yang siap saji 1 hari untuk 1 orang, ya. Bisa berupa makanan pokok dengan memberikan bahan makanan pokok, ya. Setengah sak, ya, makanan pokok untuk 1 harinya. Baik. Yang berikutnya, wanita haid dan nifas. Ini bukan boleh tidak berpuasa, tapi wajib tidak berpuasa. Kemudian orang yang harus menolong orang lain dan terpaksa harus berbuka. Orang yang diwajibkan menolong orang lain dan terpaksa harus berbuka. Maka dibolehkan bagi orang yang demikian untuk tidak berpuasa. Ada orang-orang di zaman kita ini, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang pekerjaannya berat. Seperti misalnya kuli-kuli bangunan, kuli-kuli di pasar yang ngangkut barang-barang itu. Banyak dari mereka yang tidak berpuasa dari awal hari. Dari awal hari tidak puasa. Maka mereka berdosa, dosa besar. Karena mereka diwajibkan untuk berpuasa. Ustaz, solusinya bagaimana? Solusinya cari waktu lain. Atau solusinya kurangi waktu kerja. Solusi yang ketiga, tetap niat berpuasa. Nanti kalau sampai pada keadaan dia sangat berat sekali dan membahayakan jiwanya, kalau tidak berbuka, berbuka ketika itu. Ma'dzur dia. Tapi kalau dari awal hari tidak berpuasa, maka tidak boleh. Ustadz diqadha di hari yang lain, walaupun diqadha di hari yang lain. Karena itu bukan uzur, itu bukan halangan. Jadi mereka harus berpuasa. Kalau ternyata di tengah hari atau di akhir hari dia merasa sangat berat sekali dan dia khawatir dengan keselamatan jiwanya, ketika itu dia baru boleh berbuka. Karena dia masuk ke dalam, ya, keadaan orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Demikian para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, ketika kita sedang melakukan ibadah puasa sunnah menjelang tengah hari batal karena suatu hal, apakah puasa tersebut sudah dicatat Allah sebagai suatu kebaikan? Untuk niat sudah dapat ya. Untuk niat sudah dapat. Tapi apakah dia mendapatkan pahala puasa secara sempurna? Allah Ta'ala alam, yang terlihat tidak demikian. Ya, karena ya dia membatalkan puasanya. Tapi dari sisi dia sudah niat, dia sudah melakukan sebagian amalan puasanya, maka dari situ dia dapat pahala. Tapi dapat pahala puasa sempurna, Allahu a'lam, yang terlihat tidak demikian. Ustadz, masjid di rumah selalu adzan 30 menit lebih cepat dari waktu sholat di HP. Jadi ikut masjid itu atau waktu sholat di HP. Wallahu ta'ala alam, apabila benar itu terlalu cepat 30 menit, maka ya ikut jadwal yang benar ya. Ikut jadwal yang benar. Apabila jadwal yang benar itu yang ada di HP, ya sudah ikut HP. Ikut jadwal yang tertera di HP. Dan memang ya terbukti ya aplikasi-aplikasi di HP itu biasanya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan baik oleh pemerintah atau oleh yang lainnya. Apakah keluar madhi membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Bagaimana hukum puasa wisal? Tidak dibolehkan. Wisal ini misal jika kita iktikaf di Masjidil Haram dan susah mendapatkan makanan sehingga berbuka di saat sahur saja. Berbuka di saat sahur. Kan bisa berbuka dengan air. Di Masjidil Haram banyak air. Ya. Jadi wisal itu menggabungkan 2 hari dengan 1 buka. Menggabungkan lebih dari 1 hari dengan 1 buka. Kalau misalnya setiap hari masih berbuka, belum disebut sebagai wisal. Wisal itu menggabungkan lebih dari 1 hari dengan 1 kali berbuka. Ya, ini diharamkan, ya, diharamkan. Yang itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk Nabi Muhammad dibolehkan, tapi untuk selain beliau tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu diberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga untuk puasa 2 hari 1 kali buka tidak ada masalah bagi beliau. Sedangkan umatnya tidak demikian. Makanya hukumnya berbeda. Tapi yang disebutkan dalam pertanyaan ini bukan wisal ya. Ini 24 jam dengan hanya makan sekali atau berbuka sekali. Ini belum 2 hari. Ini belum 2 hari. Tapi yang seperti ini tidak baik ya. Berbuka itu sunnahnya diawalkan. Sedangkan sahur itu sunnahnya diakhirkan. Jadi kalau misalnya sudah masuk waktu maghrib, ya cari minuman untuk berbuka. Walaupun tidak ada makanan, cari minuman. Sebagai tanda kita berbuka atau amalan kita berbuka. Baik, para jemaah sekalian rahimanallah, mohon maaf karena waktu, kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.